Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. 5 pemain Chelsea yang mungkin dikorbankan Marina Granovskaya demi kedatangan Timo Werner dan Kai Havertz. 1. Matt Miazga. Pemain berkebangsaan Amerika tersebut gagal mendapatkan tempat di tim utama dan akhirnya dipinjamkan ke beberapa tim lain seperti Vitesse, Nats, dan Reading. Ia kemungkinan masih ada kesulitan bila bersaing di tim utama Chelsea dengan kontrak yang bakal habis pada tahun 2022. Sudah waktunya untuk membiarkan dia pergi agar klub juga bisa mendapatkan sejumlah uang. 2. David Zappacosta. Pemain asal Italia ini sebenarnya adalah hasil panic buying dari Antonio Conte ketika sang manajer gagal mendapatkan bek kanan Kyle Walker. Zappacosta beberapa waktu yang lalu sempat mengalami cedera yang sedikit parah ketika sedang dipinjamkan ke tim raksasa Italia AS Roma. Namun syukurlah saat ini ia sudah pulih dari cederanya. Hanya saja ia masih belum tampil sampai saat ini karena Liga Italia Serie A masih dalam kondisi hiatus. Dengan munculnya Reece James, pemain berusia 27 tahun tersebut tampaknya bukan pemain yang masuk dalam radar Frank Lampard. Oleh karena itu, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk dia keluar. 3. Timo Bakayoko. Kontrak Timo Bakayoko di Chelsea hanya tinggal 1 musim lagi. Pemain berusia 25 tahun tersebut sempat menghabiskan waktu bersama AC Milan dan sekarang kembali di bekas klubnya di Monaco sebagai pemain pinjaman. Lampard jelas tidak tertarik kepada pemain Prancis tersebut. Alhasil ini adalah waktunya untuk Bakayoko untuk keluar. Danny Drinkwater. Sama seperti Bakayoko, sang gelandang tengah tidak mendapatkan waktu yang cukup bersama The Blues. Pemain berusia 30 tahun tersebut sempat dipinjamkan ke Burnley dan Aston Villa, tetapi saat ini dia masih belum mendapatkan tempat. Jika ada klub yang siap membayar gajinya, maka The Blues pasti siap melepas sang pemain dan memberi ruang bagi pemain lain. 5. Kennedy. Ini adalah pemain Chelsea yang dikontrak dengan harapan tinggi, tetapi tidak berjalan seperti yang diinginkan. Pemain Brazil tersebut sempat dipinjamkan ke Watford, Newcastle United, dan sekarang berada di Getafe. Pemain berusia 24 tahun tersebut sebenarnya bisa bermain sebagai bek sayap untuk The Blues, tetapi tampaknya masa depannya bukanlah di Stamford Bridge. Leicester turunkan harga Chilwell. Frank Lampard akhirnya menerima kabar baik dalam proses pengejaran bek kiri Leicester City, Ben Chilwell. Menurut The Evening Standard, Leicester kemungkinan besar harus menurunkan harga Ben Chilwell. Awalnya mereka menginginkan bayaran sebesar 80 juta pound sterling. Tetapi karena fakta bahwa Chilwell sendiri ingin pindah ke Chelsea dan mereka juga memperhitungkan dampak dari coronavirus pada pasar transfer, Leicester dapat melepas Ben Chilwell ke Chelsea sebesar 50 juta pound sterling saja. Selain itu, The Foxes kabarnya juga sudah mulai mencari pemain pengganti untuk hengkangnya Chilwell. Pilihan tersebut jatuh pada bek kiri Southampton, Ryan Bertrand, yang ironisnya adalah mantan pemain Chelsea sendiri. Chelsea ungkap alternatif Ben Chilwell. Chelsea tampaknya sedang mengincar tanda tangan bek Arsenal, Layvin Kurzawa.
yang kabarnya sedang bersiap untuk meninggalkan PSG dengan status free transfer. Kurzawa dipandang sebagai alternatif potensial bagi Ben Chilwell, karena Frank Lampard sedang sangat membutuhkan posisi bek kiri. Pemain Prancis tersebut telah diberi lampu hijau untuk meninggalkan PSG musim panas ini. Dan ia telah banyak dikaitkan dengan banyak klub Liga Premier. Arsenal diyakini juga tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Bahkan menurut beberapa laporan, The Gunners telah menyodorkan tawaran kontrak dengan durasi 5 tahun. Chelsea jual pemain buangannya ke tim Serie A Atalanta. Di tengah kesibukan mencari pemain-pemain anyar, Chelsea mendapat suntikan dana lagi. Kali ini bukan dari kantong pribadi sang pemilik, Roman Abramovich, melainkan dari penjualan pemainnya. Adalah Mario Pasalic, yang disebut telah dilepas oleh Chelsea ke Atalanta dengan harga 15 juta euro. Meski terhitung murah, namun klub asal London Barat ini diam-diam mendapat keuntungan 4 kali lipat. Sebagai informasi, Pasalic pertama kali didatangkan Chelsea pada tahun 2014 silam. Ia didatangkan dengan mahar 3,3 juta euro. Sejak didatangkan, pemain berusia 25 tahun tersebut belum pernah sekalipun tampil bagi The Blues. Seperti para pemain muda Chelsea lainnya, Pasalic banyak menghabiskan waktunya di klub-klub pinjaman seperti LC, AS Monaco, AC Milan, Spartak Moskow, dan Atalanta. Barcelona tertarik datangkan bek Chelsea. Tim Blaugrana kabarnya sedang pertimbangkan untuk melepas Philippe Coutinho untuk ditukar dengan pemain belakang The Blues. Barcelona berencana untuk menurunkan harga jual sang pemain demi memperlancar negosiasi. Mereka siap melepas gelandang Brazil tersebut dengan harga 55 juta pound sterling ditambah pemain lain yang berharga 25 juta pound sterling. Barcelona sendiri dilaporkan tertarik pada bek tengah Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Andreas Christensen, dan Fikayo Tomori, serta bek kiri Emerson dan Marcos Alonso. Tidak hanya Chelsea, Barcelona juga tertarik membuat pertukaran yang serupa dengan Tottenham. Mereka tampaknya menginginkan Jan Vertonghen dan Ben Davies untuk dijadikan pemain belakang di Camp Nou. Chelsea bantah tentang rumor keretakan hubungan Frank Lampard dan Marina Granovskaya. Beberapa waktu yang lalu, Marina Granovskaya dikabarkan sedang mencoba mendekati Jadon Sancho. Sebaliknya, beberapa laporan menyatakan bahwa Lampard mendesaknya untuk berhenti mengejarnya. Oleh karena itu, muncul rumor tentang keretakan hubungan antara Frank Lampard dan Marina Granovskaya gara-gara ketidaksepahaman terhadap Jadon Sancho. Kendati demikian, pihak klub membantah kabar ini dan menyatakan bahwa rumor tersebut hanyalah omong kosong. Faktanya, jalan pikiran mereka selalu sejalan. Terbukti mereka sepakat satu suara ketika mendatangkan Hakim Ziyech dan Timo Werner. Bahkan mereka masih terus melakukan persiapan perekrutan pemain lagi, yang bisa saja merujuk pada nama Ben Chilwell dan Kai Havertz. Gara-gara corona, pengumuman resmi Timo Werner tertunda. Seperti yang kita ketahui, Bundesliga Jerman sedang melarang para pemainnya terbang ke luar negeri selama kompetisi berlangsung. Menurut laporan Mirror, Chelsea berharap dapat mengumumkan transfer pemain RB Leipzig itu pada pekan ini. Namun The Blues baru bisa meresmikan pembelian tersebut setelah melakukan tes medis pada Timo Werner. Masalahnya, tim medis klub London juga tidak bisa terbang ke Jerman karena ada pembatasan selama pandemi COVID-19. Untuk menghindari hal ini, The Blues mungkin dapat menggunakan dokter FA Jerman untuk melakukan tes medis. Namun demikian, Chelsea tampaknya cenderung memilih untuk menunggu sampai musim Bundesliga berakhir pada 27 Juni atau pembatasan perjalanan di Inggris berubah. Chelsea ingin datangkan kiper baru dari Turki. Chelsea kabarnya sedang mempelajari Ugurkan Çakır sebagai calon pengganti Kepa Arrizabalaga. The Blues bahkan sudah siap menebus sang kiper dengan angka 27 juta pound sterling untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga.
Kiper Spanyol tersebut mengalami musim yang tidak konsisten di Stamford Bridge dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan di tim London Barat. Tidak hanya Chelsea, beberapa top tim Eropa seperti Liverpool, Tottenham, Leicester, dan Sevilla juga dikabarkan memiliki minat terhadap Shaqiri. The Reds bahkan sudah meluncurkan penawaran senilai 22,4 juta pound sterling pada bulan lalu. Kendati demikian, mantan pemain Trabzonspor, Lemmy Celik, telah menyarankan agar Shaqiri lebih baik merapat ke Chelsea. Selain karena memberikan tawaran paling tinggi, ia yakin kemampuannya sangat dibutuhkan di sana. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone.